juga Septia Hadi, dua wingback andalan dari Sriwijaya FC pada sore hari ini. Dan inilah dia starting lineup dari Sriwijaya FC asuhan Kashar tadi. Ya, kita lihat bagaimana Mayadi Pangabean dan juga Jimmy Coyne yang tidak mampu bermain diisi oleh Nova Arianto dan juga Septia Hadi. Dan di lini tengah tidak ada perubahan sama sekali, di mana Firman Utina, Ponario Astaman dan juga Lim Junsik tetap bermain. Duet yang sangat menakutkan di depan, Hilton dan juga Kayamba tetap hadir. Ya, tim tamu Persib Bandung, asuhan Robi Darwis. Ya, sama halnya dengan Sriwijaya FC, lini depan Persib Bandung tidak mengalami sebuah perubahan. Marcio Souza dan juga Noah Alamsyah, kedua pemain yang gabung dengan Persib Bandung di putaran kedua, ditampilkan secara bersamaan dari awal. Milian Radovic merupakan musim yang berat bagi dirinya, di mana ia tidak begitu banyak menciptakan gol dari permainan bebas. Akan kembali diuji oleh lini tengah Sriwijaya FC. Robi Darwis dan Kashar tadi, dua punggawa tim nasional Indonesia yang meraih medali emas SEA Games kala itu, akan saling berhadapan tentunya. Dua pelatih yang memiliki musim yang berbeda. Robi Darwis harus struggle dengan Persib Bandung, namun di akhir-akhir musim kompetisi mengalami progres yang begitu baik. Sedangkan Kashar tadi, semenjak awal musim ini bergulir, tampil begitu sempurna bersama Laskar Wongkito, Hilton Morera, dan juga Haryono tentunya, yang akan bertugas untuk merusak skema penyerangan yang coba dibangun oleh para pemain dari Sriwijaya FC. Sesaat lagi Jumadi Effendi akan melipkan peluit tanda dimulainya kick-off babak pertama. Inilah dia laga pamungkas Indonesia Super League. Kick-off babak pertama langsung dari Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, di mana sang juara Sriwijaya FC dengan jersey kebesaran mereka kuning-kuning dan sedikit berwarna batik marun menghadapi Persib Bandung dengan jersey kebesaran mereka biru-biru tentunya bergaris putih. Serangan pertama mentah di kaki Maman Abdurrahman Haryono kali ini. Sebuah serangan balik cepat coba dibangun oleh Persib Bandung. Ilham melebar kali ini ke sisi sebelah kiri pertahanan Sriwijaya FC. Pressing yang begitu ketat dimulai dari para pemain depan. Inilah dia kelebihan dari Sriwijaya FC, bermain sebagai sebuah unit yang begitu padu. Coba dibongkar melalui kerjasama dengan Tony Sucipto kali ini. Nova Arianto membaca ancaman dari mantan-mantan rekannya tentunya, tim Persib Bandung. Lempar ke dalam, Atep kali ini dikawal 2 hingga 3 pemain. Sebuah kecepatan dari footwork Atep, namun sayang sekali. Ya, baru saja kita bicarakan mengenai Atep sebelum jalannya pertandingan ini, bahwa pemain yang sangat instrumental setiap kali dimainkan. Betul. Karena memang kerap kali menjadi penyelamat ataupun menjadi salah satu pencetak gol bagi Persib Bandung, terutama di putaran pertama pada saat Persib mengalami begitu banyak kesulitan untuk menciptakan gol. Noah Alamsyah, Haryono mencoba melakukan kickball kali ini pada pemain Maung Bandung, Abanda Herman. Ilham ditutup pergerakannya oleh Hilton Morera. Sebuah square pass kepada Haryono. Atep kali ini sangat baik, lagi-lagi sebuah turn dari Atep. Namun kita lihat ada sebuah hadangan dari Ponario yang tidak ingin mengambil resiko dengan akselerasi yang coba dibangun oleh Atep tadi. Sebuah pergerakan individu yang memikat dari Atep yang jarang kita saksikan sebenarnya. Namun menunjukkan bahwa ia pun memiliki keahlian mengolah bola secara individual yang baik. Harus dijatuhkan tadi agar tidak mengancam gawang dari Ferry Rotinsulu. Peluang pertama bagi Milian Radovic dan juga Marcio Souza. Ya, akan sangat ambisius bagi Marcio Souza jika ia mencoba mencetak gol dari jarak yang sangat jauh. Tembakan langsung yang menjadi opsi tadi yang kurang tepat saya pikir dari jarak yang begitu jauh. Zulkifli Syukur. Ya, sebuah opsi yang dilakukan mungkin mempertimbangkan hanya baru 2 ataupun 3 menit jalannya pertandingan ini. Mana Zulkifli yang memang juga memiliki kekuatan dengan kaki kanannya mencoba melakukan tendangan cannonball namun tidak berhasil. Menjadi sebuah catatan tersendiri juga bagaimana defensif rekor dari Sriwijaya FC juga salah satu yang terbaik di Indonesia Super League musim ini. Setelah sebelumnya Persija Jakarta lah menjadi tim yang dengan rekor defensif terbaik. Namun
Sedikit berbeda halnya pada saat masuk putaran kedua bagi Persija Jakarta. Sangat baik tadi perebutan bola yang dimenangkan oleh Hilton Moreira. Thierry Gattuso melebar kepada Supardi dengan kecepatannya bersama dengan Ridwan kali ini. Cukup baik start dari anak-anak Maung Bandung. Berusaha untuk selalu menutup pergerakan para pemain Sriwijaya FC, tidak memberikan ruang gerak baik bagi Ponario maupun Firman. Dan saya pikir kuncinya ada pada diri Haryono. Oh, sebuah pelanggaran tadi. Tackling yang sangat keras dari belakang. Thierry Gattuso cukup beruntung tidak diberikan kartu, namun inilah dia mungkin reputasi dari Marcio Souza yang menjadi perhatian dari wasit Jumadi Effendi, yang kerap kali Marcio Souza terkesan sedikit berlebihan dalam bereaksi terhadap challenge pemain belakang. Tidak perlu diragukan ada sebuah kontak yang keras dilakukan oleh Thierry Gattuso. Ya. Namun juga ada indikasi Marcio Souza ingin sedikit melebihan kontak yang terjadi, kita lihat. Di mana tentunya mengharapkan ada sebuah keputusan dari wasit dalam memberikan kartu dalam kepada Thierry Gattuso. Kita melihat betul sekali kaki terbuka dari Thierry Gattuso tadi mengambil sisi belakang. Cukup berbahaya apabila wasit Jumadi Effendi mendapatkan keuntungan seperti kita melihat tayangan ulang, mungkin dia akan berubah pikiran. Ya, mungkin yang menjadi dasar pertimbangan adalah bagaimana sebenarnya ketangguhan dari Marcio Souza ya. Dia adalah pemain yang tidak mudah terkapar ataupun tidak mudah terjatuh pada saat terjadi sebuah tackling kepada dirinya. Betul. Dan memang Marcio membawa perubahan bagi Persib Bandung, perubahan dalam segi mencetak gol di putaran kedua ini, sesuatu yang memang mereka sangat butuhkan. Di mana Noah Alamsyah masih belum bisa tampil seperti yang diharapkan. Iya, betul sekali. Namun Marcio Souza masih menunjukkan kekuatannya dalam hal mencetak gol. Kita melihat begitu fenomenal dukungan baik dari Singa Mania maupun Beladas dan juga rekan-rekan dari Viking yang datang jauh-jauh, dan mungkin juga ada Viking dari Sumatera yang datang menuju Palembang dan juga Viking Lampung. Kita melihat inilah yang kita harapkan terus terjadi di setiap stadion yang menampilkan Indonesia Super League. Bagaimana pendukung dari kedua tim bisa hadir dan juga mendukung tim masing-masing. Betul sekali. Sebuah apresiasi tentunya kepada manajemen masing-masing klub yang bisa mempersiapkan infrastruktur agar pendukung dari masing-masing tim bisa terus hadir. Ya. Dan tentunya diharapkan juga oleh para pendukung Persib Bandung agar Marcio Souza bisa tampil kembali. Ambisinya ketika dia berbicara kemarin adalah ingin menciptakan gol ke-100-nya semenjak dia berlaga di Indonesia Super League, dan sebuah peluang Milian Radovic dan sebuah heading tadi dari Maman. Belum berakhir peluang di Persib Bandung, namun kita lihat kesigapan dari Ferry Rotensulu membaca ancaman dari Abanda Herman. Bola mati menjadi salah satu kunci rahasia bagi Persib Bandung untuk membongkar lini pertahanan Sriwijaya FC. Dan kita lihat lagi-lagi begitu pentingnya peran dari Haryono. Serangan coba dibangun Lim Junsik, sangat baik tackling dari Zulkifli. Timing yang begitu sempurna. What a game. Kita lihat bagaimana pemain dari masing-masing tim tampil ofensif dan juga keras. Ya. Lemparan jauh ke dalam tadi. Milian Radovic coba mengamankan line pertahanan dari Persib Bandung. Hampir saja Kifaya Magams bisa melepaskan eksekusi menuju gawang Jendri Pitoy. Nova Arianto melebar kepada Supardi. Dengan kaki kirinya kita lihat pergerakan luar biasa dari Kifaya Magams. Namun spektakuler penyelamatan dari Jendri Pitoy yang membaca arah bola tadi. Ya, keberanian dari Jendri Pitoy tadi untuk berduel dengan Kit Kemba Gams, di mana kita lihat sebenarnya Kit Kemba Gams sudah lebih unggul. Betul. Dan masih ada fokus dari Jendri Pitoy untuk menangkis peluang yang hadir tadi. Firman Utina, sang eksekutor sepak pojok bagi Sriwijaya FC. Ada Milian Radovic di sana mengawasi pergerakan dari Kit Kemba Gams, pendek kepada Supardi. Umpan kembali tiang jauh lebih dekat kepada genggaman Jendri Pitoy. Luar biasa pembukaan 8 menit kedua kesebelasan, silih berganti jual beli serangan. Persib Bandung mempertaruhkan harga diri mereka menurut Indra Thohir, sang sesepuh Persib Bandung tentunya, mengatakan bahwa partai ini begitu penting untuk menjaga nama baik dan nama besar Persib Bandung. Ya, secara historis memang kita tahu Persib adalah klub yang besar dan juga klub yang
berisikan sejarah yang sangat penting dalam sepak bola Liga Indonesia, sehingga menjadikan klub ini selalu saja sebagai salah satu favorit juara di setiap musimnya. Membuat bagaimana Persib yang tampil tanpa beban di pertandingan ini terlihat sekali permainan ataupun aroma kental menyerang dari Persib Bandung keluar begitu kontras dalam pertandingan yang sangat prestisius ini, meskipun menjadikan pertandingan terakhir Indonesia Super League sebuah tantangan untuk bisa menaklukkan sang juara Sriwijaya FC di kandang mereka sendiri. Lempar ke dalam bagi Persib Bandung. Mencari pergerakan dari Noah Alamsyah nampaknya tadi, ataupun Marcio Souza kali ini. Dikawal dua pemain. Dan kita lihat ada sebuah gerakan tendangan dari Marcio Souza terhadap Gattuso. Harus berhati-hati pemain asal Brazil ini. Menjaga ketenangannya karena Gattuso juga tahu bahwa Marcio memiliki temperamen yang cukup tinggi dan mencoba berupaya untuk memancing pemain asal Brazil ini. Sebenarnya kita lihat ada sebuah injakan lagi dari Gattuso. Ada dorongan dan juga injakan dari Thierry Gattuso. Dan juga Nova Arianto kita lihat hadir di sana untuk memberikan sedikit tekanan kepada Marcio Souza. Bisa jadi sesuatu yang memang sudah mereka waspadai, melihat bagaimana kinerja Marcio Souza sangat bagus bagi Persib Bandung sejak ia bergabung di putaran kedua ini. Posisi yang sangat ideal bagi Radovic mengirimkan sebuah umpan. Radovic, hampir saja salah membaca pergerakan bola di udara tadi. Ferry Rotinsulu, kejelian dari Miljan Radovic tadi dalam mengeksekusi bola mati. Umpan jauh ke depan, mudah digapai oleh Ferry. Distribusi lemparan yang begitu baik pada Firman, mencari pergerakan dari Kifka yang bagam, namun lagi-lagi Zulkifli Syukur menjadi tembok yang sangat kokoh. Serangan dari posisi sentral kali ini Hilton Moreira. Ada sebuah sentuhan tadi dari Atep, minimal nampun nampaknya menjadinya sebuah pelanggaran tadi. Ini dia tayangan ulang dari pelanggaran Atep. Ya, betul sekali. Ada gangguan dari Atep tadi terhadap Hilton. Sangat penting bagi lini pertahanan Persib Bandung agar tidak ada kepanikan yang hadir pada saat pemain depan Sriwijaya semacam Hilton ataupun Kit Kemba Gams menguasai bola. Meskipun mereka adalah kedua pemain yang sangat haus gol dan produktif musim ini, kita lihat bagaimana tadi ada sedikit kepanikan yang terjadi sehingga pelanggaran terjadi kepada Hilton. Sebenarnya bukan sebuah situasi yang sangat mengkhawatirkan, dan itu yang sekarang memberikan peluang bagi Sriwijaya FC. Harus sangat berhati-hati Jendri Pitoy. Kelebihan dari Hilton dan juga Kit Kemba Gams tampaknya ingin mencoba tendangan yang keras. Tembakan langsung, sentral. Mengarah tepat kepada Jendri Pitoy tadi. Hilton Moreira yang menjadi eksekutor. Sefti Hadi. Dua pemain selalu mengawasi pergerakan setiap pemain Sriwijaya FC. Sentuhan terakhir nampaknya dari Zulkifli Syukur, sehingga bola menjadi milik Sriwijaya FC. Sebuah lemparan ke dalam. 12 menit yang berlalu begitu cepat, Binder, dengan aksi yang luar biasa kita saksikan di lapangan hijau. Firman Utina, sebuah back header tadi, lebih dekat kepada Atep. Clearance langsung menuju Radovic, bukan sebuah pelanggaran. Peluang bagi Supardi kali ini. Tembakan langsung Supardi. Kencang namun masih jauh dari target gawang Persib Bandung. Sebuah upaya dari Supardi tadi. Diberikan ruang yang cukup terbuka, Binder. Ya, sebuah usaha dari Supardi karena melihat tidak ada tekanan kepada dirinya. Dan memang penjagaan yang sangat ketat kepada Gams dan Hilton. Ini sebuah peluang yang memang bisa berakibat fatal bagi Persib Bandung. Hilton Moreira, pemain yang juga merupakan mantan pemain Persib Bandung. Betul. Dimana sedikit kesulitan untuk bisa mencetak gol secara konsisten pada saat memperkuat Persib Bandung. Namun dengan Sriwijaya FC menjadi sebuah mesin gol yang terus-menerus mencetak gol. Bahkan di pertandingan terakhir Sriwijaya FC, Hilton menjadi pencetak gol yang memenangkan Sriwijaya FC. Bagi Miljan Radovic. Tembakan datar keras dan mengarah langsung menuju sudut gawang Ferry Rotinsulu. Namun sangat baik pembacaan dari Ferry tadi. Melihat ancaman dari Radovic. Kita lihat sebuah setup dari Noah Alamsyah.
Dan sebuah serangan balik cepat kali ini. Ridwan, Firman Utina. Sayang sekali tidak bisa mengarahkan bola menuju Jendri Pitoy tadi. Ya, sebenarnya Firman tidak tampil egois dalam peluang ini, di mana ia ada kesempatan untuk melakukan shooting, namun ia berpikir untuk memberikan umpan kepada Kit Kemba Gams yang terlambat untuk bisa mengantisipasi maksud dari Firman. Firman Utina, pemain veteran dan juga syarat pengalaman yang tetap hadir bagi Sriwijaya FC. Musim lalu mengalami begitu banyak masalah dengan cedera. Betul. Sehingga tidak mampu tampil secara reguler di bawah asuhan Iwan Kolev. Haryono kali ini kita lihat pergerakan yang lagi-lagi cukup berbahaya dari Marcio Souza. Tembakan kaki kiri. Tentunya lini pertahanan Sriwijaya FC harus berhati-hati. Ruang yang diberikan tadi sebenarnya sangat sempit, namun kejelian dari Marcio melepaskan tembakan snapshot tadi. Ya, kita bisa lihat juga raut wajah dari Marcio yang sangat menyesal akan peluang yang terbuang. Ya. Sebuah peluang yang memang sangat sulit. Namun Marcio adalah tipikal penyerang yang selalu mencoba mencetak gol dari posisi yang sulit dan tidak mungkin. Sehingga tentu saja mengharapkan sebuah gol terjadi tadi. Oh, sebuah kesalahan tampaknya. Di luar karakter tadi kesalahan yang terjadi. Dan memberikan peluang bagi Persib Bandung, Tony Sucipto. Passing game yang begitu cair diperagakan oleh Maung Bandung. Radovic berpindah dari sisi kiri menuju kanan kali ini. Dan lagi-lagi sebuah peluang bagi Milian dengan dribbling yang sangat sempurna dan bukan sebuah pelanggaran. Sepintas terlihat ada sedikit kontak tadi. Namun wasit Jumadi menganggap bukan sebuah pelanggaran tadi bagi Milian Radovic. Tony Sucipto. Lagi-lagi sebuah turn coba diperagakan. Dan ya, cukup sinikal tadi pelanggaran dari Marcio Souza terhadap Nova. Nova juga harus bisa menjaga emosi tentunya. 7 gol sudah diciptakan oleh Marcio Souza. Tembakan bebas Ponario Astaman. Menjauh ke depan Hilton Moreira yang dituju tadi. Kembali duel dimenangkan oleh Zulkifli Syukur. Umpan yang terlalu deras tadi, lebih dekat kepada Thierry Gattuso. Hilton Moreira mendapatkan sedikit ruang untuk bergerak, namun kita lihat luar biasa Noah Alamsyah membantu pertahanan dari Persib Bandung. Tanggung tadi, sebuah clearance dari Noah Alamsyah. Hilton Moreira, umpan menuju kotak penalti. Kontrol dari Ridwan begitu sempurna, peluang kali ini Firman Utina, tembakan langsung. Oh! Ya, berkali-kali peluang yang hadir bagi Sriwijaya FC seringkali adalah melalui sebuah tendangan jarak jauh. Dan rekan dari Firman Utina kali ini, Ponario nampaknya. Iya, mendapatkan sebuah peluang yang bebas. Setelah sebelumnya ada sebuah pelanggaran. Jelas sekali dilakukan oleh Haryono. Namun terlihat wasit memberikan advantage ataupun keuntungan bagi Sriwijaya FC. Tercatat sudah 3 peluang bagi Sriwijaya FC melalui sebuah tendangan jarak jauh. Sedikit indikasi bahwa tidak mudah juga untuk bisa menembus pertahanan dari Persib Bandung yang tampil sangat berani bermain menyerang Persib. Seperti yang kita sedikit prediksi sebelum memulai pertandingan ini bahwa Persib sepertinya akan bermain ofensif dan itu yang mereka lakukan di pertandingan ini. Pada partai pamungkas Indonesia Super League tentunya Persib Bandung ingin memberikan yang terbaik dan poin 3 menjadi suatu harga mati nampaknya. Ya, dan meskipun tampil ofensif, namun setiap kali tim tuan rumah Sriwijaya FC menyerang, sepertinya mereka seakan-akan akan mencetak gol karena memang begitu berbahaya pergerakan dari M. Ridwan, Gams, dan juga Hilton Moreira. Atep kembali gagal sebuah serangan yang coba dibangun oleh Atep. Lim Junsik, umpan yang terlalu panjang tadi, mencoba mencari pergerakan dari Kit Kemba Gams, tidak memberikan masalah bagi Jendri Pitoy. Abanda Herman, Milan Radovic, Haryono. Lagi-lagi sebuah long ball yang sangat terukur dari Haryono, jatuh tepat di kaki Marcio Souza dan luar biasa peluang bagi Noah Alamsyah. Sayang sekali timing yang sedikit off dari Noah Alamsyah tadi menyambut umpan yang sangat terukur dari Marcio Souza. Ya, pemikiran yang cerdas dari Marcio untuk memberikan umpan silang. Sebuah konektivitas yang tidak jadi dari Noah Alamsyah. Membuatnya tidak mampu mencetak gol. Bisa menjadi salah satu gol yang cantik
di Indonesia Super League. Dan kita lihat bagaimana reaksi dari bench Persib Bandung atas kegagalan untuk bisa menciptakan sebuah gol. Ya. Upaya telepati tadi nampaknya dilepaskan oleh Marcio Souza terhadap duetnya Noah Alamsyah. Pukulan 1-2 yang sangat berbahaya yang dimiliki oleh Persib Bandung untuk mengejutkan lini pertahanan Sriwijaya FC. Jelas bukan pelanggaran Haryono kali ini. Oh, sayang sekali tanggung tadi. Umpan kepada Marcio maksudnya. Offside. Ya, M. Ridwan. Selain Kit Kembagams dan juga Hilton, Ridwan menjadi pemain yang sangat berbahaya. Kita lihat terperangkap dalam posisi offside. Sedikit lebih cepat melakukan pergerakan sehingga terjebak dalam offside. Ya. Pemain yang dalam menuju akhir Indonesia Super League justru menjadi pemain yang sangat produktif. M. Ridwan. Pemain yang juga tampil sangat eksplosif pada saat memperkuat timnas Indonesia. Betul sekali. Beberapa bulan yang lalu. Kita bisa lihat bagaimana selain M. Ridwan juga hadirnya pemain-pemain lainnya berlabel timnas. Ya. Yang hadir dan mengkilap di Indonesia Super League musim ini. Betul sekali. Kita melihat di seluruh bagian lapangan dipenuhi oleh bintang-bintang. Punggawa tim nasional Indonesia dan juga punggawa timnas dari negara lain. Ada seperti Kit Kembagams dan juga Noah Alamsyah. Gams menjadi striker andalan bagi Saint Kitts and Nevis. Begitu juga dengan Noah Alamsyah bagi Singapura. Dan baru saja kita melihat sebuah pelanggaran yang cukup keras tadi. Saya pikir sebuah pelanggaran yang jarang dilakukan oleh Firman ya. Benturan-benturan keras yang terjadi menggambarkan bagaimana harga diri dari kedua tim sangat dipertaruhkan di pertandingan ini. Ini dia sprint yang sangat berbahaya kali ini. Dan Abanda Herman menggunakan segenap pengalamannya tadi untuk menutup dan tidak memberikan ruang bagi Kit Kembagams yang memang juga berambisi untuk meraih gelar top skor Indonesia Super League menyusul Alberto Goncalves. Sebuah tantangan yang tentunya sangat disukai oleh Abanda Herman. Menutup pemain top sekelas Kit Kembagams. Kiri Katusi memenangkan duel dengan Noah Alamsyah. Wajah-wajah yang masih sangat serius dari bench Sriwijaya FC. Tentunya mereka tidak ingin merusak rekor sempurna di kandang. Terlepas dan begitu berbahaya peluang bagi Persib Bandung kali ini. Umpan bagi Marcio Souza, kontrol yang baik. Marcio Souza! Tembakan kencang, beruntung masih bisa diblok tadi oleh Ferry Rotinsulu. Sudah untuk kali kedua. Koneksi antara Noah Alamsyah dan juga Marcio Souza mengancam gawang dari Sriwijaya FC. Kembali kita lihat. Sebuah kontrol bola yang sangat baik dengan dadanya. Pam! Kita lihat sebuah peluang bersih sebenarnya. Ferry masih sangat fokus untuk bisa menepis peluang yang hadir bagi Marcio Souza. Pemain yang tampil sangat berbahaya di pertandingan ini. Kembali sebuah tonjokan tadi dari Ferry mengamankan lini pertahanan Sriwijaya FC. Umpan Radovic menuju tiang jauh. Meninggalkan lapangan. Sudah beberapa musim terakhir kita sering melihat bagaimana posisi dari Ferry Rotinsulu selalu menjadi abadi karena memang performanya yang sangat konsisten. Di mana ia menjadi penjaga gawang yang tampil sangat reguler bagi Sriwijaya FC. Tackling yang baik tadi. Lim Junsik. Update skor sementara Persela Lamongan unggul 1-0 atas Arema dalam duel dua tim dari Jawa Timur. Gustavo Lopez menjadi pencetak gol bagi Persela dan sebuah pelanggaran di daerah yang sangat berbahaya, Binder. Saya pikir ini sebuah daerah yang kerap kali
menghasilkan gol bagi Sriwijaya Ya. FC. Firman pernah melakukannya, Hilton juga dalam posisi yang sangat dekat dengan posisi penjaga gawang lawan. Kita saksikan sebenarnya hanya dorongan yang sangat minimal kepada Kit Kembagams. Kita lihat yang dilakukan oleh Maman dalam usahanya untuk mensterilkan daerah pertahanannya. Harus sangat fokus Jendri Pito tentunya. Begitu banyak amunisi yang dimiliki oleh Sriwijaya FC dalam melakukan eksekusi tembakan bebas dari jarak seperti ini. Kita tahu Firman Utina Betul sekali. juga sudah menciptakan 3 gol dari free kick. Kasar tadi mengamati setiap pergerakan anak asuhnya tentunya. Dan bukan sebuah kejutan jika Hilton yang kembali mengeksekusi tendangan bebas ini, karena sebelumnya dari jarak yang lebih jauh hampir menjebol gawang dari Jendri Pito. Tampaknya Hilton Pemain yang secara ajaib sembuh dari cederanya yang sekali. cukup berat, yang dinyatakan sebenarnya harus beristirahat hingga akhir musim. Namun dengan luar biasanya tekad seorang Hilton ingin tampil hingga akhir pertandingan bagi Sriwijaya FC. Di partai ke-34 ini apakah dia mampu untuk menjebol gawang tim lamanya Persib Bandung? Begitu fokus dan sangat berkonsentrasi. Jarak yang begitu ideal. Inilah dia Hilton Moreira. Tipis lagi. Upaya dari Hilton nampaknya menyentuh pagar hidup dari Persib Bandung. Sebuah klaim yang coba dijelaskan oleh Hilton. Ini dia tayangan ulang. Upaya dari Hilton Moreira nampaknya memang tidak mengenai. Tidak mengenai satupun pemain Persib. Betul, sebuah eksekusi yang kali ini Hilton memilih untuk melakukan placing daripada untuk menggunakan kekuatan ataupun power. Sekilas kita melihat sepertinya akan terjadi sebuah gol karena memang bola yang begitu melengkung dan sulit terjangkau oleh Jendri Pito. Peluang kedua bagi Hilton dari tendangan bebas yang hilang, tidak mampu dikonversikan menjadi sebuah gol. Noah Alamsyah berduel dengan para pemain Sriwijaya FC. Bekerja ekstra keras sore hari ini. Pemain asal Singapura ini, Noah Alamsyah, yang sangat tersohor ketika membela Tampines Rovers. Marcio Souza. Sebuah no look pass tadi yang terbaca oleh Nova Arianto. Dan di partai lainnya nampaknya telah terjadi hasil full time juga, di mana Persiram Raja Ampat berhasil mengalahkan Pelita Jaya dengan skor 2-1. Sehingga sekarang Persiram Raja Ampat naik dan torehan angkanya sama dengan PS Pekanbaru. Sebuah peluang kali ini. Ada sebuah dorongan dari Kit Kembagams dan update skor juga Persiba Balikpapan. Skor halftime 2-1, unggul atas Persiwa Wamena. Tentunya pergerakan terus terjadi baik di papan atas, tengah maupun di duel papan bawah. Betul Indonesia sekali. Super League. Dan kita lihat sedikit membingungkan dorongan dari Kit Kembagams yang sebenarnya terjadi kepada pundak dari Abanda Herman. Betul. Di mana ia justru merasakan sedikit nyeri di bagian pinggang. Abanda Herman sejauh jalannya pertandingan ini cukup safe untuk bisa menjaga keganasan dari Kit Kembagams. Di mana justru di setiap kesempatan sprint, Kit Kembagams sangat kesulitan untuk bisa melampaui Abanda Herman. Masih tergeletak, kita lihat Abanda memegangi bagian pinggang. Ini dia tayangan ulang dari kontak yang terjadi dengan Gams. Tampaknya ada lutut. yang terlalu serius, Namun tampaknya lutut. Tampaknya lutut dari Kit Kembagams yang mengenai bagian pinggangnya. Tony Sucipto nampak berbincang dengan linesman yang menanyakan apa yang terjadi tadi. Memang dalam tayangan ulang terlihat ada gerakan dari lutut Kit Kembagams tadi. Di tayangan ulang ketiga kita baru bisa memastikan itu terjadi. Tentunya menjadi sebuah kesulitan tersendiri bagi para linesman dan juga wasit untuk mengambil keputusan tadi. Ada Jajang, Erlangga, Robi yang masih berada di bench. Aliudin
juga masih menunggu gilirannya untuk berlaga sore hari ini. Dan sebuah update skor di mana Persisam Samarinda unggul 1-0 atas PSMS di menit ke-30. Belum merupakan hasil full time dan tentunya semakin mempersulit pergerakan PSMS Medan untuk keluar dari papan bawah. Sedangkan bagi Persisam nampaknya akan mengamankan posisi mereka di peringkat 11. Ada sebuah kartu kuning bagi Marcio Souza nampaknya akibat protes mungkin yang berlebihan dari Marcio. Ya, disinilah sebuah sisi dari Marcio Souza yang sering merugikan Persib Bandung, di mana ia kerap melakukan protes yang berlebihan, yang justru mempersulit dirinya sendiri dan juga rekan-rekan yang lain. Dan kita lihat kecerdikan dari Maman sebagai kapten yang langsung memberikan proteksi terhadap rekannya yang nampaknya memang sedikit mendapatkan keadaan berbahaya dengan kartu kuning. Karena sejauh ini semuanya berjalan lancar bagi dirinya yang mendapatkan beberapa peluang dan sangat membingungkan. Kita lihat sangat tidak baik apa yang ditunjukkan oleh Marcio Souza, bukanlah sebuah image yang baik tentunya bagi dirinya. Pemain yang begitu jenius, yang begitu baik dalam setiap laganya bagi Persib Bandung, namun terkadang dengan perilaku yang kurang bisa diterima. Sangat disayangkan bagi Marcio Souza. Umpan jauh ke depan Novarianto kali ini. Kita lihat lagi duel yang sangat menarik di mana Haryono selalu menjadi pencegah setiap pergerakan dari Sriwijaya FC. Ridwan Munario Astaman melihat pergerakan dari Supardi. Oh, salah umpan dan bola jatuh pada kaki Atep. Oh, ada sebuah pelanggaran dari Ponario. Ancaman dari Atep Binder menjadi salah satu yang paling berbahaya di babak pertama ini bagi lini pertahanan Sriwijaya FC. Kecepatannya dan juga akurasi dalam melakukan penetrasi menjadi senjata bagi Atep untuk menyulitkan Sriwijaya FC. Ya, dan terlihat Atep yang diberikan keleluasan untuk menyerang bukan Milian Radovic. Sehingga Atep juga bisa berkreasi dengan sangat baik. Ada sebuah gangguan yang diberikan oleh Paneore Astaman yang membuat Atep terjatuh. Sebuah kans bagi Milian Radovic untuk bisa mengirimkan umpan matang, apakah ke Marcio Souza ataupun Noah Alamsyah. Radovic gagal tadi melewati first defender Novarianto. Dan sebuah update kembali terjadi dari Stadion Surajaya. Persela Lamongan nampaknya disamakan kedudukannya oleh Arema Indonesia 1-1. Arema masih berupaya tentunya untuk mengamankan status mereka di Indonesia Super League dengan torehan 39 angka apabila skor akhir bertahan 1-1 Binder. Sedangkan bagi Persela ini adalah mungkin salah satu musim terbaik bagi mereka, menembus jajaran 5 besar Indonesia Super League. Oh, baik sekali lagi-lagi Marcio Souza melepaskan diri dari tekanan Nova Arianto, berpindah menuju sisi sebelah kiri pertahanan Ilham dengan atraksi footwork yang begitu lincah dari Ilham. Datang bantuan dari Radovic, memilih memberikan umpan kepada Maman Abdurrahman. Tembakan kencang mengarah langsung pada gawang Sriwijaya FC yang dikawal oleh Ferry Rotinsulu. Pergerakan dari lini pertahanan tadi dilepaskan oleh Maman Abdurrahman. Tampak kesulitan para pemain Laskar Wongkito untuk menjaga possession bola. Pressing yang begitu sempurna dari para pemain Persib Bandung. Betul sekali. Selain juga pressing, tidak ada ketakutan yang ditunjukkan oleh para pemain Persib. Lagi-lagi. Sebuah umpan dengan back heel tadi. Radovic kali ini melepaskan diri dari kawalan dua pemain dan nampaknya datang membantu Lim Junsik. Berduel dengan Supardi. Nah, kita lihat Radovic dan juga Supardi menunjukkan respect satu sama lain. Kayamba Gams kembali terjatuh salah seorang pemain Persib, Tony Sucipto tadi. Terkena mungkin bagian kakinya dengan sepatu dari Keith Kayamba Gams. Ini dia dalam tayangan ulang.
memang bola yang dimenangkan oleh Gams, namun follow through nampaknya dari kaki Keith Kayamba tersangkut dengan bagian kaki dari Tony Sucipto tadi. Sejauh ini memasuki menit ke-34, skema serta strategi dari Robbie Darwish nampaknya berjalan dengan lancar. Timnya masih mampu menjaga clean sheet. Menjadi sebuah pemenangan yang cukup jarang terjadi di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring tentunya. Ya, statistik menunjukkan bahwa Sriwijaya FC seringkali berhasil untuk menciptakan gol di babak pertama pada saat bertanding di Stadion Gelora Jakabaring. Nah, yang sangat menarik untuk ditunggu apakah Persib Bandung bisa mencuri sebuah gol. Sangat berbahaya 2 lawan 2, sebuah umpan tadi dimaksudkan kepada Marcio Souza. Clearance tanpa mengambil resiko Ferry Rotinsulu. Namun bola jatuh kepada Tony Sucipto. Lempar ke dalam bagi Persib Bandung. Ilham. Marcio Souza dikawal oleh Nova Arianto. Sangat baik kita lihat pembacaan dari Nova Arianto. Radovic kembalikan bola kepada Tony Sucipto. Maman Abdurrahman. Ilham. Sangat baik Ilham memancing pergerakan dari dua pemain Sriwijaya FC, terputus di kaki Ridwan tadi. Sebuah peluang bagi Persib Bandung yang kembali mentah sia-sia. Oh, Firman Utina coba lakukan akselerasi menuju daerah pertahanan Persib Bandung dan nampaknya mendapatkan pelanggaran. Ya, full time score di mana Davon Soro berhasil menang 3-1 atas Persija. Dan memang Davon Soro sudah nampaknya di wilayah aman. Posisi top 10 menjadi salah satu target dan ini memang tercapai dari Davon Soro. Ya, Davon juga menjadi tim yang tampil sangat menawan meskipun debutan di Indonesia Super League musim ini. Kita tahu bagaimana kualitas penyerang yang mereka miliki juga sangat berbahaya. Betul. Mana ada Yohanes Pabol dan juga Patrick Wanggai. Dua pemain yang tampil sangat baik musim ini. Kembali sebuah upaya dari Marcio Souza tadi. Nova Arianto. Septia Hadi. Firman Utina sebagai motor awal dari setiap serangan Sriwijaya FC. Gagal kembali peluang bagi Keith Kayamba Gams. Perebutan bola terjadi tadi. Dimenangkan oleh Ilham Haryono. Sebuah chip yang terbaca oleh Ridwan. Kita lihat duel yang sangat menarik. Kecerdikan dari Ridwan melepaskan diri dari 2 hingga 3 challenge tadi dan mendapatkan hadiah free kick bagi Sriwijaya FC, kembali di posisi yang mengancam gawang Jendri Pitoy. Ya, kekuatan dari Sriwijaya FC adalah bagaimana jika terjadi sebuah deadlock, ada saja pemain dari lini kedua yang tampil menyerang seperti halnya yang ditunjukkan Ridwan pada saat kesulitan Hilton dan juga Keith Kayamba Gams. Justru Ridwan yang mulai mempersulit lini belakang Persib Bandung, di mana di kesempatan ini harus dilanggar oleh Haryono. Menjadi peluang ketiga bisa jadi bagi Hilton Morera. Apakah Hilton yang kembali akan melakukan tendangan bebas ini untuk bisa memperdayai Jendri Pitoy? Namun terlihat sosok Hilton bukan berada pada area yang akan mengeksekusi tendangan bebas ini. Firman Utina tampaknya yang akan mencobai keberuntungannya. Pemain yang sangat sukses, memiliki sukses rate yang sangat baik dalam mengeksekusi sebuah tendangan bebas. Waktu yang krusial bagi Persib untuk menjaga konsentrasi mereka. Firman Utina, tembakannya lagi-lagi mengancam Jendri, namun kita lihat sangat baik. Sebuah pembacaan arah bola dari Jendri Pitoy. Dengan konsentrasi tinggi Firman Utina lepaskan tembakan tadi. Mudah saja digapai oleh Jendri. Teknik tendangan yang sangat baik ditunjukkan oleh Firman Utina. Tidak keras namun juga memilih akurasi.
Jendri Pitoy masih tampil sangat baik. Ilham melebar kepada Radovic. Melihat pergerakan dari No Alamsyah dari wing sebelah kanan. Umpan tadi yang kurang sempurna dari No Alamsyah. Masih mudah dibaca oleh lini pertahanan Sriwijaya FC. Kembali gagal serangan dari Maung Bandung. Serangan balik cepat coba dibangun dari kaki Ponario Astaman. Supardi kali ini jelajah masuk menuju pertahanan dari Persib Bandung. Kembali pergerakan dari Kit Kembang Gams yang harus berduel dengan Abanda Herman, luar biasa. Ya, dan lagi-lagi Abanda Herman bisa menutupi ruang gerak dari Kit Kembang Gams. Sebuah pelajaran berharga saya pikir bagi Kit Kembang Gams, bagaimana ia bisa tampil sedikit tenang dalam kesempatan pada saat ia mendapat pengawalan yang ketat. Tidak seperti biasanya di pertandingan ini Kit Kembang Gams bermain sedikit reaktif, di mana sangat agresif untuk bisa melampaui Abanda Herman, membuat dirinya terkurung justru dalam pengawalan yang dilakukan oleh Abanda Herman. Bisa jadi adalah determinasi dari Kit Kembang Gams untuk bisa melampaui torehan gol dari Alberto Gonçalves yang sudah unggul 2 gol dari Kit Kembang Gams, yaitu perolehan 24 gol dari Alberto Gonçalves dan hanya 22 gol dari Kit Kembang Gams. Peluang kotak penalti kali ini, tembakan langsung datar dan mengarah menuju tiang jauh tadi, dilepaskan oleh Atep. Ini dia senjata yang menjadi ancaman utama dari Atep. Step over demi step over, coba melewati Septia Hadi. Tembakan kaki kanan tadi tipis saja di samping gawang Ferry Rotinsulu. Tentunya harus mendapatkan pengawalan yang lebih ketat. Pergerakan dari Atep. Masih terlihat kesulitan anak-anak Sriwijaya FC untuk merancang serangan yang dapat mengancam gawang Jendri Pitoy. Praktis hanya peluang dari tembakan jarak jauh dan set piece ataupun free kick yang kesemuanya masih dapat dengan mudah diantisipasi oleh Jendri. Terlihat begitu menikmati sore mereka di Stadion Gelora Sriwijaya. Para pemain Persib Bandung Minder memainkan passing game yang nampaknya lebih lancar daripada tim tuan rumah. Dan skema bertahan yang hingga menit ke-40 berjalan sesuai dengan harapan Roby Darwis. Sebuah ujian bagi Sriwijaya FC, bagaimana mereka bisa mengatasi permainan frontal yang ditunjukkan oleh Persib Bandung, di mana gawang dari Ferry Rotinsulu memang masih aman, namun tidak seperti biasanya para pemain Sriwijaya FC kesulitan untuk bisa mengembangkan passing game mereka. Namun tetap saja seperti yang sering kita lihat, bahwa hanya dalam sepersekian detik Sriwijaya FC bisa saja merubah arah permainan dan mencetak gol. Ya, seperti ini benar kita lihat pergerakan dari Kit Kembang Gams. Sebuah umpan crossing tadi, Supardi membentur salah seorang pemain Persib Bandung. Kesempatan counter attack kali ini Haryono. Passing kepada Souza terlalu cepat tadi. Melihat pergerakan dari Radovic, namun tanpa kecepatan kita lihat Radovic. Ya, Marcio Souza adalah pemain yang memang seringkali tampil eksplosif. Dan juga pemain yang tampil sangat agresif. Masih mencoba untuk bisa membongkar lini pertahanan Sriwijaya FC. Sangat baik pergerakan dari Hilton Moreira tadi. Umpan yang cukup berbahaya, namun lagi-lagi Abanda Herman. Peluang Ponario, hampir saja. Namun nampaknya Tony mendapatkan call dari Jendri bahwa bola memang menyamping tadi. Iya, memang sangat menakutkan ya apa yang coba diterapkan oleh para pemain Sriwijaya FC. Iya. Di mana Ponario dan juga Firman Utina sangat aktif di pertandingan ini dalam melakukan dukungan dalam setiap penyerangan yang dilakukan oleh Sriwijaya FC. Sebab terlihat Hilton dan juga Kit Kembang Gams sangat ketat dikawal oleh lini pertahanan Persib Bandung. Nampaknya No Alamsyah mengalami gangguan. Luar biasa penampilan dari No Alamsyah pada sore hari ini. Dan update skor Persisam Samarinda unggul sementara 2-0 atas PSMS Medan. Roby Gaspar menjadi pemain yang tentu saja kita harapkan bisa tampil di pertandingan ini.
melihat bagaimana passing game dari Persib Bandung sangat kental dan juga sangat menyulitkan Sriwijaya FC. Hadirnya Roby Gaspar bisa sedikit menyulitkan lini pertahanan Sriwijaya FC, di mana Roby Gaspar bisa saja memberikan umpan-umpan silang diagonal. Tentu saja akan lebih menguras tenaga dari Thierry Gattuso dan juga Nova Arianto. Memegangi bagian hamstring dari Noah Alamsyah tentunya harus mendapatkan perhatian dari para fisio Persib Bandung. Noah Alamsyah yang sudah bekerja ekstra keras beroperasi dari lini sebelah kanan. Dan ini dia wajah-wajah dari para pendukung Laskar Wongkito yang sangat setia mendukung tim ini sejak partai awal hingga inilah dia partai pamungkas yang berlangsung sangat tepat sekali di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring menjadi penutup bagi Indonesia Super League musim ini. Ya, skor-skor telat juga sering terjadi di stadion ini. Ya. Di mana Sriwijaya FC dalam beberapa kesempatan bisa memenangi pertandingan dengan memasukkan ataupun menghasilkan 5 gol. Ya. Memang catatan ataupun torehan gol yang sangat produktif bagi Sriwijaya FC musim ini. Pergerakan di papan bawah dengan tertinggalnya PSMS Medan 2-0 atas Persisam Samarinda semakin menyulitkan mereka untuk keluar dari posisi 15 Binder. Tanda bahaya karena Gresik juga masih bermain menghadapi Persipura Jayapura. Wow. Peluang bagi Firman Utina kali ini lagi-lagi dapat terbaca oleh Haryono, nampaknya bukan sebuah pelanggaran. Menarik untuk melihat tayangan ulang apakah terjadi kontak antara kaki Haryono dengan Firman Utina. Tidak ada klaim dari Firman untuk meminta penalti. Dan begitu santai kita lihat Jendri bercanda dengan Firman. Ini lihat tangan ulang. Apa yang terjadi tadi? Ya. Ya, kontaknya minimal karena Haryono juga menarik kakinya tadi. Tidak jadi. Betul, untuk mengambil tackle. Sebenarnya ada niat dari Haryono untuk melakukan tackling. Ya. Namun dia justru menghindar untuk melakukan kontak tersebut. Ya. Dan sudah terlanjur basah di mana Firman terjatuh. Dan mengharapkan tentunya ada keputusan dari wasit untuk bisa memberikan penalti. Iya, cukup riskan tadi apa yang dilakukan oleh Haryono. Di hari lain mungkin dia kurang beruntung dan bisa mendapatkan penalti. 3 menit, waktu minimal yang diberikan oleh wasit Jumadi untuk mengakhiri babak pertama ini. Dan nampaknya Persib Bandung memang sedikit lebih unggul dalam hal penguasaan bola dan juga penyerangan mereka yang kerap kali mengancam gawang Ferry Rutin Sulu. Terhitung Marcio Souza sudah mengancam sebanyak 2 kali. Hilton Morera. Oh, kontrol dada yang sempurna dari Firman. Melihat kembali pergerakan dari Hilton, namun lagi-lagi terputus akibat cemerlangnya penampilan dari Zulkifli Syukur. Dan inilah mungkin adalah karakter utama dari Persib Bandung yang kerap kali hilang pada partai away mereka, kekuatan pertahanan. Yang tentunya harusnya menjadi ciri. Karena kita tahu bahwa Roby Darwis juga mantan seorang center back dan libero tangguh. Ini dimiliki oleh Indonesia dan juga Persib Bandung. Karena memang situasi dan kondisinya di pertandingan ini sangat berbeda. Ya. Di saat Persib Bandung memang tidak perlu untuk meraih sebuah poin apakah untuk menjadi juara ataupun menghindarkan diri dari degradasi. Sehingga para pemain bermain bebas, tidak ada tekanan secara psikologis dan mereka menunjukkan karakter sebenarnya yaitu sebuah tim yang mampu menyerang secara cepat. Ya, Binder, ada sebuah update yang cukup menarik di mana Gresik United berhasil unggul 1-0 untuk sementara. Marwan Sayedeh menciptakan gol. Gresik unggul 1-0 atas Persipura Jayapura dan bisa menaikkan peringkat mereka menuju posisi ke-12 ataupun 13 karena Arema sedang bermain imbang dengan Persela. Semakin menarik pergerakan di papan bawah Indonesia Super League. Di hari terakhir menuju posisi selamat atau tidak. Ya, tim-tim ini akan bermain untuk menghindari jurang degradasi tentunya. Ya, biarpun Sriwijaya FC sudah menjadi kampion. Ya. Namun yang membuat Indonesia Super League menarik ini bahwa setiap tim ataupun setiap klub melakukan fight for survival Artinya mereka ingin tetap eksis di kasta tertinggi sepak bola Indonesia dan pergerakan di klasmen bawah menjadi sangat aktif karena memang setiap tim sangat ngotot untuk tetap bertahan di Indonesia Super League. Dan memang Gresik United diuntungkan karena permainan ataupun pertandingan mereka yang terakhir justru berlangsung di stadion mereka sendiri. Ya. Berbeda dengan PSMS yang harus bermain away. Ya, lain halnya apabila mereka justru bermain di Jayapura. Ya, betul sekali. Wow, luar biasa passing game. Sangat baik. Kerjasama antara Supardi dengan Ridwan. Oh, sayang sekali Supardi nampaknya tipis saja berada dalam posisi offside. Dan nampaknya akan menjadi aksi terakhir di babak pertama.
Duel yang sangat menarik antara Persib Bandung menghadapi Sriwijaya FC. Di mana skor sementara masih sama ketat 0-0. Sebuah tendangan terakhir nampaknya akan dilakukan oleh Jendri. Dan kedua tim akan menuju locker room untuk mengakhiri babak pertama. Dan mitra sepak bola, peluit panjang sudah ditipkan oleh Jumadi Effendi. Tanda berakhirnya babak pertama yang begitu prestisius dan sangat menarik. Di mana untuk sementara Sriwijaya FC masih sangat kesulitan untuk menembus pertahanan yang sangat apik dari Persib Bandung. Dan sejauh ini Gresik nampaknya mampu menghindarkan diri mereka dari zona berbahaya. Karena hingga kali ini masih unggul atas Persipura dan mitra sepak bola. Inilah dia kick off babak kedua. Duel apik antara Sriwijaya FC sang juara menghadapi Persib Bandung. Noah Alamsyah melakukan cek tadi, coba melewati Lim Junsik, namun lagi-lagi sangat sulit dilewati pemain defensive midfielder asal Korea Selatan ini. Firman Utina menjauh melebar, mencoba mencari pergerakan rekannya tadi, lebih dekat kepada Tony Sucipto. Bila Gresik United mampu mempertahankan kemenangan 1-0 atas Persipura Jayapura, tentunya mereka akan meraih torehan angka 38 sama dengan Persiram dan juga PSPS Pekanbaru, dan akan menggeser PSMS Medan menuju posisi 16 dan harus nampaknya langsung menuju jurang degradasi. Sedangkan di posisi 15 Persiram Raja Ampat akan berlaga dalam laga playoff menghadapi PSIM Yogyakarta. Karena hingga saat ini mereka mengumpulkan 38 angka, sedangkan PSPS Pekanbaru masih bermain dengan torehan angka 38. Apabila draw mereka akan selamat di 39, walaupun sama torehan angka PSPS dengan tim Persiram Raja Ampat, mereka unggul selisih plus 5 gol. Sangat menarik tentunya pergerakan yang terjadi di papan bawah, di mana semua tim masih berupaya untuk meraih kemenangan, untuk menyelamatkan diri mereka menuju Indonesia Super League musim depan tentunya. Dan inilah dia uniknya kompetisi yang terjadi di Indonesia Super League, di mana duel papan bawah juga kerap kali menyuguhkan aksi-aksi fenomenal. Ya, tentu saja karena fight for survival sangat dibutuhkan oleh tim-tim yang berada di papan bawah klasmen sementara. Sehingga di setiap pertandingan menuju kompetisi berakhir, mereka seringkali tampil ofensif, penuh resiko, namun memang itu yang harus mereka lakukan untuk bisa meraih poin sempurna, yaitu 3 poin. Sebuah hasil yang sangat fenomenal apabila memang Gresik bisa mempertahankan kemenangan melawan Persipura Jayapura. Gresik juga adalah tim yang menjadi debutan di Indonesia Super League musim ini. Tentunya menjadi catatan yang historis apabila mereka bisa bertahan. Sebuah kartu kuning dilayangkan menuju Noah Alamsyah setelah melakukan pelanggaran cukup keras tadi. Ini dia tayangan ulang dari pelanggaran Noah Alamsyah, Binter. Jelas sekali. Ya, dan sebuah tarikan yang dilakukan pada saat Firman berada pada pole position ataupun berada pada posisi untuk bisa melakukan serangan yang berbahaya. Sebuah umpan yang cukup berbahaya, namun lagi-lagi kita lihat Gattuso sangat baik dalam mengantisipasi ancaman tadi dari Zulkifli Syukur. Kemenangan yang memang sangat baik untuk dilihat apabila kedua pemain yang tampil all out masih menunjukkan respect satu sama lain. Mulai ada tanda-tanda bahwa Sriwijaya FC ingin sekali menciptakan sebuah gol, dan itu ditunjukkan dengan peran aktif Thierry Gattuso yang baru saja mendukung sebuah penyerangan. Dan kita juga tidak boleh lupa bahwa Thierry Gattuso adalah pemain yang bisa kerap kali secara tiba-tiba muncul untuk bisa menjadi seorang pengumpan ataupun muncul untuk bisa menciptakan sebuah gol. Dan peluang kali ini dari Kifka yang Bagams tampak tertutup, ruang bagi Supardi untuk memberikan umpan tadi. Serangan kembali, umpan yang terlalu mudah diantisipasi oleh Jendri Pitoy.
Masih belum ada ancaman berarti dari kedua kesebelasan di pembukaan 4 menit pertama babak kedua ini. Thierry Gattuso, Nova Arianto. Dengan tidak tampilnya Jamie Coyne, nampaknya Nova menggantikan perannya cukup baik. Sempat berpikir untuk memainkan juga seorang Ahmad Jubrianto kasar tadi, namun lebih memilih pengalaman dari Nova yang nampaknya juga sudah mengenal karakter para pemain Persib Bandung. Emil Ham. Persib Bandung coba membangun serangan dari sisi sentral, kali ini Milian Radovic membuka ruang bagi Tony Sucipto yang mencoba melakukan akselerasi masuk. Atep kembali ke belakang. Maman Abdurrahman dengan daya jelajah yang cukup baik, center back Persib Bandung yang kita tahu juga memiliki rekor menciptakan gol yang cukup baik kala membela PSIS Semarang. Oh, kesalahan dari Ferry Rotinsulu dan hampir saja berakibat fatal tadi. Kehilangan konsentrasi dari Ferry. Hampir berbuah fatal dengan terciptanya sebuah gol tadi. Beruntung bola masih membentur tiang gawang dan pelanggaran harus diambil oleh Zulkifli melihat ancaman dari Hilton Morera. Kartu kuning bagi Zulkifli Syukur. Sebuah inisiatif yang baik dari Hilton untuk kali ini menunjukkan sebuah pergerakan individu, paling tidak menyulitkan lini pertahanan Persib Bandung, dan memang itu yang ia lakukan sehingga dilanggar oleh Zulkifli Syukur dan membuat dirinya mendapatkan kartu kuning setelah sebelumnya hampir saja. Sangat baik benar kerjasama tadi. Ya, setelah sebelumnya hampir saja gawang dari Ferry Rotinsulu kemasukan gol karena sedikit menganggap remeh tampaknya. Back pass yang dilakukan terhadap dirinya, ya sesuatu yang kita lihat Nova Arianto sebenarnya memberikan back pass dan sedikit hilang kontrol tadi, terselamatkan oleh tiang gawang. Kita saksikan lagi. Sangat riskan tadi kontrol yang tidak sempurna dari Ferry. Hampir saja bersama dengan Enkelman mungkin penjaga gawang Birmingham City juga sempat mengalami petaka demikian di kancah BPL. Konsentrasi memang sangat dibutuhkan oleh penjaga gawang dan Persela unggul 3-1 dan sebuah peluang kali bagi Persib Bandung. Nampaknya pelanggaran dari Ilham. Persela Lamongan di Stadion Surajaya unggul 3-1 atas Arema Indonesia. Mengakibatkan Arema juga terhenti poinnya di torehan 38 angka. Sang pencipta gol adalah Mario Costas. Torehan angka yang sama antara Arema, PSPS dan juga Persiram Raja Ampat. Namun nampaknya apabila tetap sama, Persiram Raja Ampat lah yang harus bermain playoff. Karena selisih gol yang kurang baik dari Persiram Raja Ampat minus 18 menjadi kerugian tersendiri, Biner. Dan kita lihat Kashar tadi masih memberikan instruksi tanpa henti. Lim Junsik. Atep. Marcio Souza kali ini dikawal ketat oleh Thierry Gattuso. Umpan pada Radovic. Berada sedikit di belakang dari Radovic tadi. Sangat berbahaya, tackling 2 kaki. Namun beruntung Zulkifli melepaskan diri dengan baik kali ini peluang. Sebuah tembakan langsung. Marcio Souza tadi. Sebuah tendangan volley yang sangat spektakuler dari Marcio Souza. Pemain yang memang kerap kali tampil spontan. Kita lihat bagaimana reaksi dari Marcio Souza yang begitu baik. Tidak ingin membuang waktu terlalu lama dan sangat disesalkan tentunya tidak mampu menjebol gawang dari Ferry Rotinsulu. Berbahaya Biner, peluang kali ini bagi Hilton Morera. Dan kembali penyelamatan yang sangat baik dari Jendri Bitoy. Membaca niatan dari Hilton tadi melakukan tembakan langsung menuju sisi pojok kiri dari gawang Jendri. Serangan balik kilat coba dibangun oleh Ilham dari posisi sebelah kiri pertahanan Sriwijaya dan deflected tadi. Recovery yang baik dari Ferry. Antisipasi bola di udara tadi. Kita lihat memang ancaman terdapat di kedua sisi wing dari Persib Bandung. Apabila mereka melancarkan serangan kilat, ada Atep dan juga Ilham yang bisa langsung mengancam gawang dari Ferry Rotinsulu. Supardi, Ponario Astaman selalu berduel dengan Haryono dan Atep. Ponario kembali peluang kali ini bagi Ridwan. Umpan yang tidak bisa
menjangkau rekannya tadi dari Ridwan. Haryono salah umpan, lebih dekat kepada Supardi, mencari ruang untuk melepaskan umpan crossing tadi, masih dapat dihalau. Kita lihat luar biasa totalitas dari Haryono dan sebuah flick yang sangat apik. Skill set yang sangat lengkap dimiliki Marcio Souza tadi dalam posisi terancam, bisa keluar dengan sebuah umpan yang sangat apik. Zulkifli Syukur, ada pergerakan dari Ilham. Sayang sekali umpan yang kurang sempurna dari Zul tadi. Abanda Herman, Zulkifli Syukur, pemain yang memang menurut Fope Dahan memiliki kemampuan yang cukup baik sebagai seorang wingback. Zulkifli Syukur memiliki intelijensia sepak bola yang menurut Fope kala itu pelatihnya ketika dalam pelatnas di Belanda berbeda dengan rekan-rekan lainnya. Ya, sedikit kewalahan para pemain dari Sriwijaya FC untuk bisa mengatasi permainan cepat yang dikembangkan oleh para pemain Bandung. Meskipun sudah memasuki 10 menit babak kedua, masih begitu konsisten para pemain Persib tampil ofensif. Memang sebuah resiko tentunya, karena menghadapi sebuah serangan balik dari Sriwijaya FC bisa sangat fatal apabila tidak terjadi covering yang bagus di lini belakang. Betul. Ya, kita saksikan lagi para pemain Sriwijaya FC kerap kali tampil bahaya ini. Gams. Tembakan kaki kanan lagi-lagi yang masih bisa diantisipasi dengan sangat baik oleh Jendri Pitoy, salah satu penampilan terbaiknya. Ya, no look pass dari Firman Utina. Gams yang berkeputusan untuk langsung shooting karena melihat sudutnya sudah sedikit terkepung oleh para pemain belakang Persib Bandung. Count shots on target dari Sriwijaya dan Persib cukup berimbang, 4-3. Duel tadi dimenangkan oleh Atep. Noah Alamsyah coba melepaskan diri dari kawalan Nova Arianto. Firman Utina, reverse pass yang sangat baik Ridwan kali ini, sebuah cutback off the line tadi, clearance yang sangat penting dilakukan oleh Zulkifli Syukur ketika melihat Hilton Morera sudah siap untuk melesakkan bola menuju jalan yang terbuka. Kita lihat luar biasa pergerakan dari Ridwan tadi membuka peluang. Memang sangat berbahaya apabila Ridwan dibiarkan tanpa pengawalan, dan kali ini Ridwan sudah mampu untuk berkelit dan melepaskan umpan yang bagus sebenarnya. Betul. Namun sangat baik juga lini pertahanan Persib Bandung masih sangat sigap dan ada clearance yang tadi dilakukan untuk bisa menghalau Hilton. Thierry Gattuso heading tadi masih berada di atas gawang dari Persib Bandung. Upaya dari Thierry Gattuso. Memang kekuatan dari Sriwijaya FC adalah dari kedua sektor sayap mereka. Selain Ridwan, mereka sebenarnya memiliki Siswanto ataupun Mahyadi Pangabean. Betul. Mahyadi tidak mampu bermain karena ada akumulasi kartu kuning. Sedangkan Siswanto masih berada di bench dari Sriwijaya FC. Siswanto juga adalah pemain yang sangat cepat. Dan ini dia, Binder, klasemen sementara di papan bawah PSMS, Deltras, dan Sigli untuk sementara adalah 3 tim yang terdegradasi apabila PSMS tidak bisa mengejar tertinggal mereka atas Persisam, dan peringkat 15 akan menjalankan playoff menghadapi PSIM Yogyakarta tentunya yang sudah menanti. Karena PSIM Yogyakarta takluk dari Madura United. Dan 3 tim yang langsung naik dari divisi utama adalah Barito Putra, Persita, dan Madura United tentunya. Dengan keunggulan sementara Gresik United atas Persipura, nampaknya mereka akan menuju garis selamat, Binder. Di partai terakhir tentunya cukup menegangkan. Atmosfer di Stadion Tridharma melihat perjuangan dari GU dan para punggawa Persib Bandung. Ada Robi, ada Wildansyah di sana, Aliudin juga, dan Budiawan serta Jajang melakukan warming up terakhir. Nampaknya akan dilakukan pergantian sesaat lagi oleh Robi Darwis memasuki menit ke-60. Ini dia menit yang sangat krusial seperti saya katakan tadi, Binder, untuk menjaga stabilitas permainan. Sebuah resiko yang ditempuh oleh Ferry Rotinsulu memainkan bola dan hampir dicuri tadi oleh Marcio Souza. Marcio Souza yang menjadi pemain yang sangat berbahaya di lini depan Persib Bandung. Memang sudah berkali-kali mengancam gawang dari Ferry Rotinsulu. Betul sekali. Persisam Samarinda unggul 3-1 kali ini atas PSMS Medan, semakin menyulitkan langkah dari PSMS untuk terhindar dari degradasi. Sebuah umpan langsung tadi. Kita lihat ada sebuah
Reaksi yang tidak perlu tadi dari Noah Alamsyah membenturkan kaki kepada Ferry Rotinsulu. Drama memang terjadi di papan bawah menuju daerah selamat, di mana PSMS, Persiram, PSPS, Arema, dan juga Gresik masih memperebutkan satu posisi. Ya, kita lihat ada benturan yang mungkin memang aksidental tadi. Noah Alamsyah, duel dua pemain dengan nomor punggung 12. Peluang bagi Kayamba Gams. Abanda Herman lagi-lagi memenangkan duel sangat baik. Penampilan dari Abanda sore hari ini. Ya, kita lihat bagaimana kekuatan fisik ya. Dari Abanda Herman bisa terus membuatnya menang dan mengawal Kit Kayamba Gams ya. Kita lihat bagaimana Gams juga sangat responsif terhadap apa yang coba dilakukan oleh Abanda di pertandingan ini. Harus tenang. Kedua pemain yang memang sangat penting bagi Persib dan juga Sriwijaya FC. Intensitas tinggi dari permainan partai puncak, partai akhir Indonesia Super League. Walaupun memang Sriwijaya sudah memastikan diri gelar juara, namun gengsi dan Deltras FC Sidoarjo secara mengejutkan unggul 1-0 atas PSPS Pekanbaru. Deltras yang sudah harus terdegradasi berhasil unggul 1-0 atas PSPS, walaupun PSPS Pekanbaru masih unggul selisih 4 gol dari Persiram Raja Ampat. Unggul selisih 4 gol dari Persiram Raja Ampat dan juga Gresik United. Ini dia klasmen sementara yang masih menjadi fokus perhatian selain tentu juga partai antara Sriwijaya menghadapi Persib Bandung. Pergerakan yang begitu dinamis di papan bawah. Dan beberapa skor kejutan seperti Deltras yang unggul dan juga Gresik United yang berhasil unggul atas Persipura juara musim lalu Indonesia Super League. Inilah dia nilai yang memang sangat berharga dari persaingan di Indonesia Super League, di mana tim-tim papan bawah yang berjuang untuk menyelamatkan diri mereka dari zona degradasi, memberikan sepenuhnya kemampuan mereka, dan Robby Darwis yang juga berjuang untuk menyelamatkan pekerjaannya karena dia tentunya masih ingin berada di posisi sebagai pelatih utama Persib Bandung. Pelatih yang memulai karir kepelatihannya di Produta pada musim 2005. Salah satu pemain terhebat yang dimiliki oleh Persib Bandung, Hilton Morera. Kembali gagal tadi. Sedikit statis dan mudah terbaca kita lihat bener. Serangan demi serangan yang coba dibangun oleh Sriwijaya FC tentunya. Kasar tadi harus memperhatikan ini dan setidaknya mungkin bisa melakukan penyegaran dengan adanya Rizky Nofriansyah dan juga Siswanto di bench. Yang perlu dilakukan tentunya pada saat Sriwijaya FC mulai kesulitan dan mengalami deadlock adalah pergantian pemain. Karena serangan yang kerap dibangun oleh kedua sisi sayap tidak terlihat berimbang di pertandingan ini. Oh, berbahaya Binder. Atep tadi terlepas dari offside. Marcio Souza tembakan langsung menjadi opsi pemain asal Brazil ini. Masih berpikir, masih memutar otak. Robby Darwis masih cukup tegang tentunya. Namun sangat terbantu dengan hadirnya sang mentor Indra Thohir. Pelatih yang sukses membawa Persib juara kala itu juga Robby Darwis sebagai salah satu punggawa dan kapten kesebelasan. Hilton dalam posisi offside. Ya, ada Hilton dan juga Keith dalam posisi yang memang offside tadi. Mungkin hanya bagian bahu mungkin dari Hilton tadi. Tembakan bebas Zulkifli Syukur jauh ke depan dan lebih dekat kepada penguasaan Ferry Rotinsulu. Gattuso. Oh, salah tadi. Iya, sedikit membingungkan bagaimana Ferry ataupun Gattuso yang kali ini sedikit melakukan kesalahan elementer dalam melakukan passing. Sesuatu yang sangat jarang terlihat dari permainan Sriwijaya FC musim ini. Dimana sebelumnya juga hampir saja gawang Ferry kemasukan gol karena salah antisipasi yang dilakukan Ferry terhadap back pass yang diberikan oleh Nova Arianto. Hal-hal kecil seperti inilah yang harus diwaspadai oleh para pemain Sriwijaya FC.
Supardi. Pergantian pemain tentu saja akan sangat efektif bagi Sriwijaya FC. Ya. Di mana penyegaran sangat penting dilakukan. Sudah memasuki menit ke-65. Ini dia kerjasama Utina dengan Ridwan. Peluang kali bagi Firman Utina. Ponario Astaman mencoba men-set up Firman dengan sebuah tembakan. Namun, sebuah challenge sangat keras dari Haryono. Begitu agresif masuk tadi menghadang Firman Utina. Mungkin memang dia berhasil menghalau bola, namun nampaknya agresivitas dari challenge Haryono tadi menyebabkan wasit meniupkan peluit tandanya pelanggaran. Sangat keras tadi. Haryono masuk untuk menghalau laju yang cukup berbahaya dari Firman Utina. Ya, cara tackling dari Haryanto ya yang dianggap sangat berbahaya. Kita lihat bagaimana Firman jelas sekali menggunakan dua kakinya. Ya, menerjang Firman, kita saksikan. Ya. Dan sangat keras meskipun ia memenangi bola. Betul. Ataupun bisa menguasai bola. Dengan kaki terbuka. Betul. Dan itu yang membuat wasit Jumadi Effendi melihat ini sebagai sebuah pelanggaran. Ya. Dan ini sudah menjadi serangkaian peluang bagi Sriwijaya FC dari tendangan bebas. Terlibat perbincangan yang cukup sengit Abanda dengan Ponario. Coba ditenangkan oleh Ilham, kita lihat. Wajah yang sangat tegang dari Robi. Berambisi untuk memberikan yang terbaik bagi Persib di partai terakhir. Tentunya juga harapan dari Bobotoh dan Viking. Baik yang hadir di stadion walaupun yang menyaksikan di layar kaca Antv tentunya. Tim besar, salah satu tim terhebat, tim legendaris Indonesia, Persib Bandung, mencoba untuk memberikan kejutan di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring. Dan sejauh ini strategi mereka berhasil, Binder. Di sini ada opsi ataupun ada peluang bagi Kit Kemba Gams untuk kali pertama mencoba mengeksekusi sebuah tendangan bebas setelah sebelumnya Hilton dan juga Firman Utina gagal. Bisa jadi kartu as ketiga yang coba digunakan oleh Sriwijaya FC dalam diri Kit Kemba Gams yang juga memiliki kekuatan pada kaki kirinya. Jarak yang cukup ideal bagi Hilton dan juga Kit Kemba Gams. Betul. Kit Kemba Gams dan lagi-lagi dapat dimentahkan dengan sebuah blocking yang sangat brilian dari Jendri Pitoy, Binder. Upaya tembakan free kick tadi. Ya, serangkaian free kick yang berhasil dilakukan oleh Sriwijaya FC selalu saja bisa dimentahkan oleh Jendri Pitoy karena ia memang berada pada posisi yang bagus. Betul. Positioning dari Jendri Pitoy sangat baik untuk bisa membaca kemana tendangan bebas akan dilakukan. Hilton Morera akselerasi masuk kali ini dan lagi-lagi Zul memberikan sebuah tackling dengan timing yang begitu sempurna. Ya, pada saat ada akselerasi yang coba dilakukan oleh Hilton ataupun Emre Duan ya, sangat penting tidak terjadi kontak-kontak di dalam kotak penalti. Dan ini dia sebuah peluang yang bagus sebenarnya dari Kit Kemba Gams, di mana ini sudah menjadi ketiga kali Jendri Pitoy bisa menggagalkan sebuah peluang dari Sriwijaya FC melalui tendangan bebas. Sebelumnya Hilton dan juga Firman Utina gagal untuk menjebol gawang dari Jendri Pitoy juga melalui tendangan bebas. Sebuah variasi sepak pojok tadi. Umpan menuju tiang dekat, menuju Hilton Morera. Dengan sebuah flick tadi. Meminta sepak pojok. Nampaknya Hilton karena melihat adanya sentuhan terakhir dari pemain Persib Bandung. Namun wasit Jumadi Effendi tidak bersependapat dengan Hilton Morera. Milian Radovic meskipun tidak banyak terlihat menciptakan peluang, namun juga menjadi sebuah elemen yang sangat penting dalam passing game yang diterapkan oleh Persib Bandung. Sebuah kesalahan dari kali ini, peluang tembakan langsung dan lagi-lagi tipis saja. Upaya dari Ridwan tadi. Kesalahan yang sangat kecil dilakukan oleh Tony Sucipto hampir dihukum dengan sebuah tembakan langsung diarahkan menuju gawang Jendri Pitoy ini dia. Ya, salah antisipasi kita lihat yang dilakukan oleh Tony Sucipto yang mengira bisa melakukan intersepsi atas umpan dari Kit Kemba Gams. Emre Duan berada pada posisi yang baik sebenarnya untuk bisa kembali mengirimkan umpan kepada Gams, namun ia berpikiran untuk melakukan tendangan langsung, di mana tendangannya tidak akurat dan tentu saja juga tidak menyulitkan Jendri Pitoy. Ya, akhirnya ada pergantian di mana Siswanto yang masuk. Betul. Gantikan Septia Hadi yang memang
tidak begitu aktif. Betul. Untuk bisa melakukan serangan membantu lini penyerang dari Sriwijaya FC. Jarang sekali kita melihat Septia Hadi melakukan overlapping run seperti yang biasa dilakukan oleh Mahyadi Panggabean. Dan tidak ada opsi mungkin bagi Kasar tadi selain memasukkan Siswanto untuk lebih melancarkan wing play mereka. Betul, dan karena memang kondisi yang terjadi dalam permainan adalah tidak aktifnya penyerangan dari sektor sayap sebelah kiri dari Sriwijaya FC ya, yang biasa itu ditugaskan kepada Mahyadi ataupun kepada Siswanto. Betul. Itu yang membuat gaya permainan setiap kali menyerang dari sektor sebelah kiri pertahanan Persib Bandung mudah terbaca, di mana hanya M. Ridwan yang melakukan tersebut. Oh, sebuah skip dari Hilton Morera, tembakan langsung membentur Abanda Herman. Lim Junsik. Kembali peluang kali ini bagi Sriwijaya FC. Terupas yang sangat cermat kali ini. Oh, bukan sebuah pelanggaran jelas. Karena Ridwan mencari kontak tadi. Lagi-lagi sangat jeli. Wasit Jumadi Effendi melihat maksud dari Ridwan tadi mencari penalti. Novarianto. Ponario Astaman. Sriwijaya FC memasuki 20 menit akhir pertandingan babak kedua. Mencoba mengencangkan serangan mereka dan sebuah pelanggaran dari Keith Kayamba Gams. Masih gagal dalam ambisinya mengejar Alberto Goncalves yang meraih 24 gol. Ya, ini dia aksi dari M. Ridwan. Kita lihat yang sebenarnya sudah berhasil ya melewati Zulkifli Syukur. Ya. Ya, dan memang tidak ada kontak yang dilakukan oleh Zulkifli dan sebenarnya pada kondisi tersebut ada hak ataupun ada pilihan bagi wasit untuk memberikan kartu kuning dan kepada M. Ridwan. Ya, Binder, ada sebuah update yang sangat menarik di mana Gresik United berhasil menambah keunggulan mereka atas Persipura Jayapura menjadi 2-0. Dan sebuah umpan tadi dari Supardi. Peluang kali ini Ponario Astaman. Oh, luar biasa. Inilah dia aksi yang sangat fenomenal lagi-lagi dari Jendri Pitoy. Menyelamatkan gawang Persib Bandung dan menahan skor di posisi 0-0. Luar biasa. Sebuah placing dari Ponario tadi. Tampil pada performa terbaiknya Jendri Pitoy melakukan one hand save untuk bisa menyelamatkan gawangnya dari aksi placing yang dilakukan oleh Ponario. Luar biasa kontribusi dari penjaga gawang yang juga merupakan mantan penjaga gawang Persipura Jayapura. Betul. Sangat baik lagi-lagi Maman Abdurrahman. Pengalamannya bermain di tim besar seperti Persipura Jayapura dan kali ini tim besar lainnya yaitu Persib Bandung membuat Jendri Pitoy tampil sangat tenang dalam kondisi tertekan. Dan sebuah kartu kuning dari Hilton Morera karena pelanggarannya terhadap Maman Abdurrahman tadi. Jendri Pitoy salah seorang pemain yang memang menurut kabar cukup terancam posisinya di penjaga gawang, nampaknya memberikan penampilan yang bisa membuat pusing manajemen dari Persib Bandung karena begitu luar biasa kita lihat umpan ataupun upaya dari Ponario melakukan placing dan dengan tips yang sangat baik tadi. Jendri Pitoy terlepas Atep kali ini, berbahaya tadi. Melewati pengawasan dari para pemain bertahan Sriwijaya, kejelian dari Atep memanfaatkan kelengahan tadi. Lagi-lagi belum bisa mengancam gawang dari Ferry Rotinsul. Robi Darwis. Dan sangat cepat memang gerak dari tim manajemen Persib Bandung yang nampaknya juga sudah mengincar beberapa pemain. Begitu juga dengan Sriwijaya FC yang juga sudah menguji seorang pemain yang disiapkan untuk musim depan. Haryono kali ini dapat dihalau dengan sempurna tadi. Pergerakan dari Haryono, Ilham. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Ridwan terhadap No Alamsyah. Ridwan yang tampil sangat baik bagi Sriwijaya FC di beberapa partai terakhir. Sempat membuat gol berturut-turut dalam 4 partai, Ridwan. Ya. Itulah yang membuat M. Ridwan menjadi sangat mencuat performanya, di mana justru menjelang musim berakhir ia menciptakan cukup banyak gol dan secara beruntun di beberapa pertandingan. Betul. Sebuah set piece kali ini Miljan Radovic. Dan terlepas sebuah heading, apakah sebuah gol terjadi di Stadion Jakabaring bagi Maman Abdurrahman? Menarik untuk melihat reaksi dari linesman, apakah dia mengangkat bendera? Tanda offside dari Maman, iya betul sekali. Linesman mengangkat bendera. Apakah Maman ataupun No Alamsyah?
dalam posisi offside, menerima umpan yang sangat terukur dari sang profesor. Oh, sayang sekali. Noah Alamsyah tadi bergerak dalam posisi offside, dan saya pikir Maman sama sekali tidak dalam posisi offside. Betul sekali, Maman sama sekali tidak berada dalam posisi offside, dan juga Noah Alamsyah tidak berada pada posisi aktif. Oh, ada satu orang pemain tadi dari Persib, bukan Noah Alamsyah nampaknya, yang bergerak dari posisi offside menuju kembali ke onside. Menuju kembali, betul. Apakah ini yang menyebabkan linesman menganggap bahwa dia mengganggu jarak pandang dari Ferry Rotinsulu? Cukup menarik melihat keputusan dari linesman tadi. Mungkin itulah satu-satunya alasan, adalah pergerakannya mengganggu pandangan dari Ferry. Ya, sebuah gol yang sebenarnya sangat bagus tercipta. Betul. Karena memang umpan yang hadir kepada Maman sangat baik, sebuah diving header, namun keputusan wasit adalah final dan mutlak. Ya. Dan memang tidak mudah juga untuk bisa mengantisipasi perangkap-perangkap offside ya. Pada saat tempo permainan memang berjalan sangat tinggi. Dan kembali Hilton Moreira, kali ini peluang Firman Utina melebar, cukup terbuka bagi Siswanto. Memasuki kotak penalti, Siswanto mencoba mencari pergerakan rekannya dan dapat dipotong di udara oleh Jendri Pito yang lagi-lagi tampil begitu maksimal bagi Persib Bandung. Ya, masuknya Siswanto justru merubah posisi dari M. Ridwan, di mana Ridwan kali ini beroperasi di sektor sayap sebelah kiri dan Siswanto bermain di sebelah kanan. Ini yang memberikan ancaman tambahan bagi lini pertahanan Persib Bandung dan sebuah formasi permainan yang sangat efektif bagi Sriwijaya FC, di mana mereka mulai mengendalikan jalannya permainan, mulai menciptakan peluang-peluang berbahaya. Bermain lebih direct, bermain dengan tujuan yang lebih jelas kali ini Sriwijaya FC, di mana Siswanto dan Ridwan bisa memberikan ruang bagi Keith Kemagams dan Hilton. Karena pergerakan dari wing mereka bisa menarik 2 hingga 3 pemain, baik dari lini tengah maupun center back, yang bisa naik untuk menutup pergerakan dari Siswanto yang begitu nakal, mengganggu konsentrasi para pemain dari Persib Bandung. Dan ini tidak terjadi sebelumnya ketika Sevia Hadi jarang sekali melakukan overlapping masuk. Maman Abdurrahman menciptakan sebuah gol tadi yang dianulir. Sebuah umpan crossing kali ini cukup terbuka peluang Nova Arianto. Inilah dia drama yang terjadi di Stadion Gelora Jakabaring Sriwijaya, di mana sang anak lama Persib Bandung kembali menghantui mereka dengan sebuah gol. 1-0, jeger Sriwijaya sang juara unggul atas Maung Bandung. Ya, sang talisman tentunya muncul di saat-saat dibutuhkan Nova Arianto melalui sebuah scrimmage di mana ada sedikit disorganisasi yang hadir di lini pertahanan Persib Bandung karena memang ada terjadi perebutan bola. Nova Arianto menjadi pemain yang tentunya tidak diduga untuk bisa berada pada posisi yang mengkhawatirkan dalam hal menciptakan gol. Kita lihat lagi bagaimana umpan yang disodorkan kepada lini pertahanan Persib Bandung tampil tidak berbahaya, namun jeger Nova Arianto bisa melakukan placing yang sangat akurat. Kita lihat tentu saja merupakan pukulan yang sangat keras dan anti klimaks bagi Persib Bandung, di mana mereka sudah bermain sebaik mungkin, sedisiplin mungkin. Namun inilah tim dengan status juara dan juga mental juara, di mana mereka mampu justru menjadi tim yang menghasilkan gol di pertandingan ini. Nova Arianto menghidupkan kembali rekor tidak terkalahkan Sriwijaya FC. Dan sang suster ngesot kembali menghantui Persib Bandung dengan sebuah gol dan heading dari Marcio Souza tadi. Tanpa selebrasi Nova, karena begitu respeknya dia terhadap tim Persib Bandung yang pernah dia bela. Sebuah kemelut yang terjadi di lini pertahanan Persib Bandung tadi membuat kacau skema pertahanan yang sudah begitu rapi. Iya, betul sekali. Dan bukan hanya itu, namun sangat mengejutkan Nova Arianto yang notabene adalah pemain bertahan, bisa memiliki inisiatif untuk ikut menyerang dan melakukan kontribusi agar timnya bisa menciptakan sebuah gol, dan ia berhasil menciptakan sebuah gol dengan melakukan placing yang akurat. Wow, juggling dari Hilton Moreira menunjukkan kualitas ala Brazil, diikuti tentunya oleh M. Ridwan kali ini. Sebuah juggling dari Hilton yang harus juga diperhatikan oleh dirinya karena ini bisa memancing emosi para pemain Persib Bandung. Sebuah respect tentunya harus dilakukan oleh pemain asal Brazil ini. Bukan pada waktunya di menit ke-79 yang hanya unggul 1-0. Hilton Moreira melakukan hal demikian, cukup berbahaya tentunya. Sebuah aksi dari Gattuso tadi yang hampir saja melakukan back pass tanggung, dan saya pikir Noah Alamsyah nampaknya berhak untuk mengejar bola tadi. Karena bola 50-50, umpan back pass yang tanggung.
Sangat tepat saya pikir langkah dari Noah Alamsyah sebagai seorang striker dan tidak bermaksud untuk melukai seorang Ferry. Ya, tugas seorang striker adalah untuk terus berusaha untuk bisa menciptakan gol. Dan bahkan dalam sebuah kondisi di mana ia terperangkap offside, tentu saja ia akan tetap berusaha untuk melakukan usaha menyulitkan menjaga gawang. Kita lihat sprint yang dilakukan di mana Noah Alamsyah mencoba untuk menciptakan sebuah gol. Namun memang sebuah usaha dari Noah Alamsyah yang kita lihat melakukan kontak dengan Ferry Rotinsulu. Namun memang kaki dari Noah Alamsyah ya nampaknya sangat agresif masuk menuju Ferry. Dengan terbuka tadi yang menjadi perhatian dari para pemain Sriwijaya FC. Dan bukan menjadi duel pertama antara Noah Alamsyah dengan Ferry di pertandingan ini, adalah kali kedua terjadi kontak antara kedua pemain ini. Dan wasit Jumadi juga tadi sudah bertanya kepada asistennya untuk mengkonfirmasi keputusannya. Sebuah langkah yang cukup baik apabila wasit utama tidak terlalu yakin dengan keputusan yang dia ambil. Memang terkena tadi Ferry Rotinsulu dengan kaki dari Noah Alamsyah, dan Radovic nampaknya akan digantikan oleh Budiawan. Ya, terkesan sedikit terlambat masuknya Budiawan, pemain yang diprediksi ataupun kita prediksi akan dimainkan menjelang pertengahan babak kedua. Menilai teknik permainan tinggi dan juga agresivitas dari Budiawan yang memiliki kaki kiri yang handal juga. Namun ada sisa kurang lebih 9 menit dalam waktu normal bagi Budiawan untuk bisa melakukan kontribusi. Milian Radovic tampil sebanyak 32 kali, hanya tidak ikut dalam 2 partai Persib Bandung, cukup luar biasa. Dan begitu konsisten dipercaya oleh pelatih baik Drago maupun Robby Darwis. Pemain asal Montenegro ini akan menunjukkan aksi terakhir, dan Siswanto! Sebuah umpan tadi dari Siswanto yang berujung pada ancaman bagi gawang Jendri. Ya, masuknya Siswanto mulai mempertajam serangan yang terus dilakukan oleh Sriwijaya FC, dan Siswanto kali ini sebenarnya berniat untuk mengirimkan umpan. Namun hampir juga menjebol gawang dari Jendri Pitoy. Di mana umpan yang ia lakukan hampir saja menukik dan menjebol gawang dari Jendri. Yang sepanjang pertandingan ini bermain sangat impresif. Sebuah gol yang tentu saja sangat meruntuhkan bagi Jendri Pitoy, di mana ia sudah bermain sangat cemerlang di pertandingan ini. Betul sekali. Dan sebuah tembakan jarak jauh dan dapat diselamatkan oleh Ferry Rotinsulu. Upaya dari M. Ilham tadi begitu fenomenal. Ya, fokus yang sangat baik ya dari Ferry, dan tendangan setengah volley yang sangat keras dari Ilham. Betul sekali. Dan setelah sebelumnya Jendri Pitoy melakukan one hand save, di kesempatan ini Ferry Rotinsulu juga menunjukkan tajinya dan juga kualitasnya dalam melakukan one hand save begitu sempurna, menghalau sebuah kesempatan yang dilakukan oleh M. Ilham. Sepak pojok bagi Persib Bandung. Langsung dituju pada gawang dari Ferry Rotinsulu, masih terjadi kemelut tadi. Langsung dibuang menuju daerah aman. Kita lihat Persib Bandung mencoba membalas ketertinggalan. 2 peluang berhasil diraih hanya dalam kurun waktu 1 menit. Tembakan spektakuler dari Ilham dengan teknik tinggi tadi dapat diselamatkan oleh Ferry, dan kemudian sebuah sepak pojok dari Marcio Souza yang langsung mengarah kepada gawang. Ada benturan dengan Abanda Herman di bagian kaki dari Ferry tadi. Ini dia upaya dari Marcio untuk mencuri perhatian dari Ferry Rotinsulu, dan clearance dari Gattuso dan juga kombinasi dengan Utina tadi. Ya, salah satu permainan terbaik yang ditunjukkan Persib Bandung di pertandingan tandang mereka, di mana tentu saja akan sangat dilematis bagi pelatih Robby Darwis, di mana ia sudah melakukan semaksimal mungkin agar timnya bisa menyulitkan Sriwijaya FC di kandang mereka sendiri. Kita melihat Rifki Moko Dompit. Namun memang mental ataupun daya juang dari para pemain Sriwijaya FC sangat sulit untuk bisa diruntuhkan di Stadion Gelora Jakabaring. Dan mereka menciptakan sebuah gol, meskipun bukanlah sebuah gol yang cantik yang kerap mereka ciptakan. Namun sebuah gol yang sangat mengejutkan dan merupakan sebuah anti klimaks bagi Persib Bandung, dihadirkan oleh Nova Arianto yang merupakan mantan pemain dari Persib Bandung. Betul sekali. Inilah dia uniknya sepak bola. Ya, sedikit percaya diri Nova Arianto setelah berhasil menciptakan sebuah gol, di mana sebelumnya back pass dari Nova Arianto yang hampir menjebol gawang penjaga gawangnya sendiri.
Mana Ferry Rotinsulu tidak cermat untuk menanggapi back pass dari Nova Arianto tersebut. Memasuki 5 menit terakhir musim kompetisi Indonesia Super League 2012 di mana sang juara Sriwijaya FC untuk sementara unggul atas Persib Bandung 1-0 dan kembali peluang tanggung tadi. Sebuah umpan pengembalian dimaksudkan kepada Hilton Moreira. Atep Zulkifli. Umpan yang terbaca oleh Thierry Gattuso, kembali ke belakang Nova Arianto. Pencapaian luar biasa bagi Kashar tadi, mantan asisten Ivan Kolev di musim pertamanya, mantan pemain Krama Yuda 3 berlian di era Galatama ini berhasil mempersembahkan gelar juara binder bagi Sriwijaya FC. Ya, dan itu dilakukan dalam musim pertamanya ya. Sebuah catatan yang sangat baik bagi karir kepelatihan Kashar Tardi. Ya. Mana sebenarnya pembelian pemain yang dilakukan juga tidak fenomenal dan juga tidak terkategori pemain-pemain mahal. Betul. Namun pemain yang bisa melakukan kontribusi positif. Dan yang paling penting adalah pemain yang hadir bisa melakukan kerja sama tim yang baik. Dan ini dia, ada sebuah pelanggaran. Oh, cukup keras dari Ilham tadi. Kita lihat Ilham masuk menerjang tadi. Ya, merupakan salah satu cara dari Ilham untuk bisa menghentikan sepak terjang Siswanto. Siswanto yang bukan merupakan starter di pertandingan ini. Ya. Namun merupakan pemain yang paling aktif. Betul. Perannya sejak masuk di babak kedua ini. Dan menjadi pemain kunci keunggulan bagi Sriwijaya FC karena penampilannya di posisi wing dan full time score di mana Gresik United akhirnya mampu menyelamatkan diri dari jurang degradasi setelah kemenangan yang sangat fenomenal atas tim juara musim lalu Persipura Jayapura, kemenangan yang di luar dugaan banyak kalangan sepak bola tentunya. Ketika tim Gresik United berlaga di kandang sendiri berhasil selamat dari jurang degradasi. Drama memang terjadi di papan bawah Indonesia Super League. Dan nampaknya membenamkan PSMS Medan yang nampaknya juga kalah dengan skor 4-1 atas Persisam Samarinda. Dan nampaknya Persisam PSMS terjadi perubahan skor di mana PSMS menciptakan gol kedua 4-2 skor sementara. Dan Persela Lamongan berhasil unggul 3-1 atas Arema Indonesia. Dan beruntung Arema tidak terlibat dalam dogfight di papan bawah karena sudah meraih 38 angka. Iya, hari terakhir dari Indonesia Super League ini menunjukkan bagaimana produktifnya para klub yang tampil. Ya. Di mana hampir di setiap pertandingan terjadi jumlah gol yang sangat signifikan. Betul. Dan kita lihat Bapak Indra Thohir, sang suhu, sang guru, sang mentor bagi Robi Darwis. Ini dia update skor Persisam 4-2 atas PSMS. Luar biasa prestasi dari Persela Lamongan yang mampu duduk di posisi 4. Tim asal Lamongan yang bermaterikan pemain yang tidak terlalu mewah, namun Gustavo Lopez salah satu kandidat sebagai pemain terbaik Indonesia Super League. Benar-benar menunjukkan tajinya binder di musim ini. Ya, dan juga sedikit apresiasi kepada sang pelatih. Iya, betul sekali. Ya, dimana dan ada pergantian Erlangga Sucipto yang masuk menggantikan Noah Alamsyah. Ya. Di saat pertandingan sudah akan berakhir, hanya menyisakan 1,5 menit dalam waktu normal. Peluang terakhir mungkin bagi Erlangga untuk menyelamatkan karirnya di Persib Bandung, musim yang sangat berat bagi dirinya. Ya, sebuah tantangan dan ujian bagi Ferry dari tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Marcio Souza. Jika Marcio bisa menendang dan mengarah secara akurat, mampukah Binder menciptakan gol ke-100-nya sepanjang karirnya di Indonesia Super League. Marcio Souza sebuah ambisi sendiri. Peluang yang cukup mengancam kita lihat dengan kemampuan skill set yang dimiliki oleh Marcio Souza. Ini dia upaya dari Marcio Souza. Kembali penyelamatan dengan timing yang sangat apik. Penyelamatan yang sangat safe ataupun sangat aman dilakukan oleh Ferry Rotinsulu karena ia juga menghindari sebuah rebound ataupun pantulan yang bisa terjadi. Begitu baik untuk bisa menggenggam
sebuah usaha yang dilakukan oleh Marcio Souza di mana berhasil sebenarnya melewati pagar pemain yang hadir di depan dirinya. Menit-menit akhir di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring tentunya, dan ini dia klasemen sementara Indonesia Super League, tembakan langsung dari Siswanto. Klasemen sementara konfirmasi bahwa PSMS Medan nampaknya harus terdegradasi. Dan playoff nampaknya harus dilakukan oleh Persiram Raja Ampat. Kita masih menantikan konfirmasi tentunya dari klasemen akhir Indonesia Super League. Ada sebuah pelanggaran tadi cukup keras terhadap Siswanto. Pemain yang memang sangat dirindukan oleh Persib Bandung apabila tidak bermain. Haryono benar-benar menunjukkan kelasnya. Ada gerakan tangan dari Haryono, tangan kiri tadi. Yang tidak terlihat tentunya oleh wasit, Jumadi Effendi. Apabila terlihat straight red mungkin bisa diberikan tadi karena pergerakan yang sangat aktif dari siku Haryono terhadap bagian tubuh dari Siswanto. Maman Abdurrahman, berbahaya kali ini Siswanto. Ada Abanda Herman di sana. Dan kembali peluang bagi Sis. Keith Kayamba Gams. Sayang sekali ruang yang sangat sempit tadi bagi Keith untuk melibatkan Rizky Nofriansyah. Dan 3 menit minimal tambahan waktu diberikan oleh wasit Jumadi yang akan mengakhiri musim kompetisi Indonesia Super League kali ini. Dan tentunya jangan lupa pada tanggal 15 ada Perang Bintang, Binder. Sekaligus penyerahan piala yang akan dilakukan justru pada Perang Bintang nanti, bukan sore hari ini. Sebuah musim yang panjang bagi Persib Bandung yang nampaknya harus diakhiri dengan kekalahan away di kandang sang juara Sriwijaya FC. Dan nampaknya Persib harus memupuskan ambisi mereka menggeser Pelita Jaya di peringkat ke-6. Dengan torehan angka 49 akan sangat sulit bagi mereka untuk melewati Pelita Jaya, dan Persiba Balikpapan dengan kemenangan hari ini juga berhasil menggeser posisi dari Persib Bandung nampaknya. Poin mereka akhirnya sama dengan torehan Persida Davon Soro. Debutan terbaik di Indonesia Super League musim ini yang mampu menembus posisi 10 besar. Sang pencetak gol kemenangan, Novarianto, mendapatkan perawatan, dan ini dia aksi dari Hilton Moreira melakukan juggling tadi. Ya, selain juga Novarianto, ada Hilton juga yang mantan pemain Persib Bandung ya. Persib Bandung yang hadir pada posisi line up. Ya. Hilton Moreira. Kembali Hilton Moreira, akselerasi masuk, peluang kali bagi Hilton Moreira. Sergapan lagi-lagi yang sempurna dari Jente Pitoy. Andai saja dia bermain seperti ini di setiap pertandingan Persib Bandung, mungkin Persib bisa meramaikan kompetisi menuju juara Indonesia Super League musim ini. Peluang bagi Erlangga, dan lagi-lagi dapat diantisipasi di udara oleh Ferry Rotinsulu. Sebuah clean sheet tampaknya yang akan bisa dipertahankan oleh Ferry Rotinsulu. Mana Bapak dalam Umuh mendapatkan tekanan bertubi-tubi dari Boboto di musim yang sebenarnya cukup berat bagi Persib Bandung. Dan tentunya persiapan yang lebih maksimal akan mereka harapkan terjadi, baik dari segi manajemen dan juga tim kepelatihan. Dan secepatnya mungkin untuk memastikan siapakah yang akan menjadi pelatih utama mereka menjadi hal yang paling penting bagi Persib. Dan juga memperpanjang kontrak-kontrak pemain penting. Dan juga mungkin Noah Alamsyah masih mendapatkan kesempatan untuk bermain membela Maung Bandung musim depan. Karena saya pikir penampilannya cukup baik ketika dia berhasil berlabuh di putaran kedua. Ya, beberapa pemain di putaran kedua memang memberikan kontribusi positif bagi Persib Bandung, membuat tim ini memiliki grafis yang lebih menanjak lagi. Sriwijaya FC melakukan ataupun menutup Indonesia Super League dengan sesuatu yang sempurna, yaitu 3 angka dan sebuah kemenangan. Dan mitra sepak bola dengan peluit panjang ditiupkan oleh Jumadi Effendi, maka berakhir pula musim yang begitu panjang, musim yang begitu ketat di Indonesia Super League, di mana sang juara Sriwijaya FC akhirnya menuntaskan perlawanan Persib Bandung dengan skor 1-0. Kemenangan bagi Sriwijaya FC dipersembahkan sang suster ngesot Nova Arianto.